UMKM tidak hanya diberikan materi, tetapi juga didampingi dalam penerapannya. Contohnya itu kita memberikan tempat untuk mendisplay produk dari UMKM yang telah menjadi mitra bimbingan di Rumah BUMN. Yang ketiga, akses ke marketplace. Pelaku usaha dibantu untuk memahami cara menjual produk secara online melalui platform media media digital seperti Shopee, terus juga Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, dan masih banyak yang lainnya, teman-teman. Yang terakhir, karena produk yang bagus perlu didukung oleh identitas merek yang kuat agar lebih mudah dikenal dan juga diketahui oleh konsumen di sekitar UMKM tersebut. Next, bentuk inovasi UMKM. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh inovasi yang bisa dilakukan oleh UMKM agar dapat bersaing di era digital. Yang paling sederhana adalah memanfaatkan media sosial sebagai sarana produksi dan juga sarana promosi. Di sini itu seperti yang saya bilang tadi, membuat konten yang menarik agar produk bapak dan ibu juga dapat dikenal secara luas oleh para pelanggan di seluruh Indonesia. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dapat digunakan untuk memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang. Selanjutnya adalah menjual produk melalui e-commerce atau marketplace. Contoh sepertinya itu sudah saya jelaskan tadi, Shopee, TikTok Shop, Facebook Marketplace, Lazada, dan juga e-marketplace yang lain. Kemudian menggunakan metode pembayaran digital seperti kris dan e-wallet agar transaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Di rumah BUMN juga kita menyediakan dampingan untuk membuat kris agar eh, UMKM Bapak dan Ibu juga dapat dengan tepat menyelesaikan sebuah transaksi. Dan yang tidak kalah penting adalah memperbaiki branding atau packaging produk agar terlihat lebih profesional dan menarik di mata konsumen. Next. Next. Apa next? Ini slide. Satu. Oke. Next. Bilang ulang kayak next. Bisa next. Nah, manfaat Go Digital bagi UMKM. Dari semua yang saya jelaskan tadi, apa manfaat yang akan diperoleh oleh UMKM jika berhasil Go Digital, teman-teman? Pertama, jangkauan pasar menjadi lebih luas. Tidak hanya di sekitar para pelaku UMKM seperti Bapak dan Ibu, jangkauan pasar barang Anda atau produk Anda itu lebih luas sampai bisa Ada mendapatkan TikTok Shop perhatian di juga. seluruh Indonesia. Kedua, ada operasional bisnis yang menjadi lebih efisien karena banyak proses yang dapat dilakukan secara digital, teman. Ketiga itu ada peluang peningkatan di penjualan menjadi lebih besar karena produk dapat ditemukan oleh banyak calon pelanggan. Dan yang terakhir itu, branding menjadi lebih baik dan lebih kuat sehingga bisnis lebih mudah dikenal dan dipercaya oleh banyak calon pelanggan. Kemudian juga dengan kata lain, digitalisasi dapat membantu UMKM untuk tumbuh lebih cepat dan berkelanjutan agar UMKM Bapak Ibu juga bisa dikenal secara luas. Next. Hambatan digitalisasi. Meskipun manfaatnya besar, proses digitalisasi juga memiliki hambatan. Masih banyak UMKM yang belum terbiasa menggunakan teknologi karena kurangnya pelatihan tersebut. Persaingan di dunia digital semakin ketat karena
hampir semua bisnis mulai masuk ke platform media online. Selain itu, inovasi harus dilakukan secara konsisten, tidak cukup hanya mencoba sekali lalu berhenti, teman-teman. Kita itu harus rajin mengupload video, membuat konten untuk produk UMKM sendiri dapat tersebar secara luas melalui online. Terakhir, inovasi harus dilakukan secara konsisten. UMKM membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar proses transformasi digital dapat berjalan dengan baik. Karena itu, berkolaborasi antara UMKM, pemerintah, BUMN, dan berbagai pihak lainnya sangat diperlukan untuk em, memperkembangkan UMKM, seluruh UMKM di Indonesia, teman. Terakhir, next. Sebagai penutup, kita dapat memahami bahwa digitalisasi adalah salah satu kunci masa depan UMKM. Rumah BUMN memiliki peran penting dalam mendorong inovasi pelatihan melalui pelatihan, pendampingan, serta akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha. Namun, keberhasilan secara digitalisasi tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan juga pada kemauan untuk belajar, beradaptasi, dan terus berinovasi. Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu semakin termotivasi untuk memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan usaha masing-masing, karena pada akhirnya UMKM Go Digital adalah UMKM yang naik kelas. Terima kasih, itu saya dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Kak Kai atas materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh banget langsung di kolom chat atau boleh raise hand Bapak Ibu. Wis, kira mau bertanya ya? Siapa dulu? Ya, ada pertanyaan ini Kak Kai dari Prilove apa ini? Dari Prilove Makassar. Katanya bagaimana strategi yang dapat dilakukan UMKM dalam menghadapi komentar negatif di media sosial agar tidak merusak citra usaha, tetap menjaga kepercayaan pelanggan, dan bahkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk maupun layanan. Karena melihat banyaknya UMKM yang masih belum paham akan media sosial dan cara menghadapi komentar negatif dari media sosial. Jadi gimana Kakak ya, mau langsung dijawab saja atau kita tampung dulu? Boleh langsung saya jawab. Pertanyaan yang tadi sangat bagus ya. Saya suka pertanyaannya. Dalam era digital sekarang, komentar negatif di media sosial menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Namun komentar negatif tidak selalu berdampak buruk apabila ditangani dengan cara yang tepat. UMKM perlu tetap tenang dan menghindari respon yang emosional ketika menerima kritik dari pelanggan. Sebaliknya, mereka harus mendapatkan respon dengan cepat, sopan, dan profesional agar pelanggan merasa didengar dan dihargai. Selain itu, penting bagi UMKM untuk membedakan antara kritik yang membangun UMKM dan juga komentar yang bersifat provokasi. Kritik yang membangun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas produk, pelayanan, maupun strategi bisnis yang dijalankan. Melalui media sosial, UMKM juga dapat membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan sehingga lebih memahami kebutuhan dan harapan pasar. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara mengelola media sosial secara efektif sehingga pelatihan mengenai digital branding, pelayanan, maaf, sehingga pelatihan mengenai digital branding, pelayanan pelanggan secara online dan juga manajemen reputasi digital menjadi sangat penting. Dengan pengelolaan yang baik, komentar negatif tidak hanya dapat dicegah menjadi krisis yang merusak citra dari UMKM, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan pelanggan, dan membangun reputasi bisnis yang jauh lebih baik di dunia digital. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Kakak atas jawabannya. Gimana Prilove? Makasih. Oke, jawabannya luar biasa. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami buka lagi. Bapak Ibu, oh ya ada yang ini.
Ya, silakan Ibu Reva, Bumbu Rima. Kami persilakan. Eh, Kak, saya mau bertanya. Saya mau tanya terkait di zaman sekarang ini kan sudah ada AI. Bagaimana kira-kira kita sebagai UMKM menjadikan AI sebagai batu loncatan dan apa saja tantangannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Reva dari Bumbu Rima atas pertanyaannya. Gimana Kakak mau langsung dijawab? Boleh, saya langsung jawab saja. Pertanyaan soal AI ya. AI bisa menjadi batu loncatan besar bagi UMKM di Indonesia, termasuk di Makassar, karena mampu menghasilkan efisiensi operasional, memperluas pasar, hingga memperkuat branding. Namun, tantangan utama adalah literasi digital yang rendah, biaya implementasi, serta kesiapan SDM untuk beradaptasi dengan teknologi baru itu sangat kurang di Makassar sekarang. Peluang pemanfaatan AI untuk UMKM pemasaran digital. AI dapat menganalisis perilaku konsumen, mempersonalisasi kampanye, dan mengoptimalkan iklan di media sosial hingga marketplace. Chatbot layanan pelanggan membantu menjawab ratusan pertanyaan pelanggan secara otomatis di WhatsApp ataupun Instagram tanpa menambah staff ataupun SDM ya baru lagi. Analitik penjualan memberikan wawasan tren produk, stok, dan preferensi konsumen untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Otomatisasi inventaris, pencatatan pesan hingga pembayaran digital seperti kris dan e-wallet juga dapat dibantu oleh AI. Branding dan konten yang dibantu dengan AI juga bisa memprediksi tren yang ada di pasar digital di Indonesia sekarang. AI tool seperti Adobe Express atau Canva AI membantu desain kemasan logo dan materi promosi dengan biaya lebih rendah. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Kakak atas jawabannya. Gimana Ibu Reva, Bumbu Rima? Apakah sudah puas atau ada feedback lagi yang perlu ditambahkan? Oh iya Kak, terima kasih ya atas jawabannya. Sangat membantu sekali. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami masih buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kiranya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand atau boleh banget di chat. Oh iya, ada ini ternyata dari dua ya, ada dari Citra Craft dulu. Katanya bagaimana cara mengetahui tingkat keberhasilan UMKM dalam mengikuti program Rumah BUMN. Gimana Kakak? Apa saya bacakan juga sama ada nih dari Adrian Syah. Gimana dijawab dulu ya mungkin dari Ibu Citra Craft. Ya silakan Kakak. Uh, Baik, saya jawab dari Ibu Citra Karf dulu ya. Bagaimana cara mengukur keberhasilan sebuah UMKM setelah mengikuti program pendampingan di Rumah BUMN? Keberhasilan sebuah UMKM setelah mengikuti program pendampingan di Rumah BUMN dapat diukur melalui beberapa indikator yang terlihat secara nyata pada perkembangan usahanya. Tidak hanya dari peningkatan penjualan, tetapi juga dari kemampuan UMKM dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendampingan oleh Rumah BUMN. Misalnya, UMKM yang sebelumnya belum memanfaatkan teknologi digital mulai aktif menggunakan media sosial, marketplace, atau sistem pembayaran digital seperti kris dan lain-lain. Selain itu, keberhasilan juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggan, bertambahnya jangkauan pasar, meningkatnya omset usaha, serta adanya perbaikan dalam kualitas produk, kemasan, dan branding. Dari sisi lain, manajemen UMKM yang berhasil biasanya
Maaf. Dengan demikian, ukuran keberhasilan program pendampingan rumah BUMN tidak hanya terletak pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada perubahan pola pikir, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan kemampuan UMKM untuk terus berkembang secara mandiri dan berkelanjutan setelah program pendampingan selesai. Itu dari saya. Ya, terima kasih Kakak atas jawaban yang luar biasa. Gimana Ibu Citra Craft? Oke, terakhir mungkin ada pertanyaan lagi dari Adrian Syah. Jadi pertanyaannya itu izin bertanya, dari berbagai pengalaman kami dalam melakukan penjualan di media sosial, hal yang paling sering membuat bisnis harus menguras otak dan merombak struktur bisnis setiap kali aplikator mengubah peraturan mitra atau kerjasama berupa potongan penjualan yang semakin meningkat. Jadi kami melihat bahwa ketergantungan terhadap media digital seperti penjualan di toko orange itu menjadi hal yang beresiko. Bagaimana kira-kira solusi untuk mengatasi hal tersebut? Jadi gimana Kak Kai? Pertanyaan dari Adrian Syah. Ini dari UMKM mana Kak Adrian Syah? Ada juga nih ternyata dari Kak Dams Fixstock. Jadi pertanyaannya apa kendala terbesar yang masih dihadapi rumah BUMN dalam mendorong UMKM go digital? Jadi mungkin bisa dijawab satu dulu ya Kak Kai. Baik, terima kasih dari Kakak Adrian Syah tadi ya. Baik, jawabannya itu salah satu solusi yang dapat dilakukan UMKM adalah tidak bergantung pada satu platform. Eh, Seperti Shopee, jangan hanya di situ saja. Marketplace memang sangat membantu dalam mendapatkan pelanggan, tetapi UMKM perlu mulai membangun aset digital milik sendiri, seperti akun media sosial yang aktif, database pelanggan, grup WhatsApp, website, atau toko online mandiri. Dengan cara ini, ketika terjadi perubahan kebijakan, kenaikan komisi, atau penurunan jangkauan di suatu platform, bisnis tetap memiliki jalur penjualan yang lain dan dapat diandalkan. Selain itu, UMKM perlu fokus membangun loyalitas pelanggan, sehingga pelanggan tidak hanya mengenal produk melalui marketplace, tetapi juga mengenal merek dan melakukan pembelian ulang melalui kanal lain. UMKM juga sebaiknya rutin melakukan evaluasi biaya operasional digital, menghitung kembalinya margin, keuntungan, serta terus berinovasi pada produk dan layanan agar memiliki nilai tambah yang tidak mudah tergantikan oleh kompetitor. Dengan strategi diversifikasi kanal penjualan dan penguatan hubungan dengan pelanggan, UMKM akan lebih siap menghadapi perubahan kebijakan platform tanpa harus melakukan perombakan besar pada bisnis setiap saat. Mungkin itu dari saya, bagaimana? Ya gimana Kak Adrian Syah? Apakah sudah cukup atau masih ada feedback dari Kak Adrian Syah? Ya selanjutnya gimana? Oke sudah cukup. Oke, thank you Kak. Gimana selanjutnya ada terakhir nih dari Dams Piscok. Katanya apa kendala terbesar yang masih dihadapi rumah BUMN dalam mendorong UMKM go digital? Baik, untuk yang terakhir, apa kendala terbesar dihadapi rumah BUMN dalam mendorong UMKM go digital? Yang pertama itu kurangnya inovasi daripada para pelaku UMKM di sekitar. Mereka hanya mau melanjutkan bagaimana cara tradisional, yaitu dengan membagikannya ke tetangga atau di teman-teman yang dikenalnya. Karena itu UMKM-nya juga tetap di situ-situ saja. Untuk cara mengatasinya itu eh, para pelaku UMKM harus masa sekarang cara tradisional itu hampir atau bahkan tidak efisien untuk UMKM sekarang.
karena produknya diketahui oleh di sekitar-sekitar pelaku UMKM itu saja. Kenapa tidak mau mengembangkan UMKM-nya go digital untuk dapat berkembang secara luas dan eh, itu Ya, terima kasih Kakak atas jawabannya. Gimana Kak Dan sudah cukup ya? Ya, jadi kita cukupkan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Sebelum kita ke sesi sosialisasi, kami himbau untuk Bapak Ibu boleh nyalakan dulu kameranya, kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Himbau untuk Bapak Ibu boleh nyalakan dulu kameranya, kita bareng. Ya, ya, boleh ya Bapak Ibu boleh dibantu nyalakan dulu semua kameranya. Ya, silakan Bapak Ibu boleh nyalakan dulu kameranya. Oke, untuk gaya yang pertama saya bantu arahkan. Semua tangannya seperti ini Bapak Ibu, menunjukkan rumah BUMN. Ya, kami bantu hitung ya, sampai 3. 1, 2, 3. Oke, untuk gaya yang kedua Bapak Ibu boleh tangannya seperti ini, menunjukkan UMKM naik. UMKM naik kelas. Oke, saya bantu hitung. 1, oh Kakak Ibu. Ya, selanjutnya ada sosialisasi yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Untuk sosialisasi yang